Halo, perkenalkan nama saya Didi Suktistuaji dengan NPM 06/2018-106963. Nah, di sini saya akan menjelaskan query dari Pratikum Basis Data Modul 2. Langkah pertama kita masuk command prompt terlebih dahulu, kemudian kita ketik perintah SQL plus system beserta passwordnya. Setelah terhubung, kita login user terlebih dahulu dengan mengetik perintah count nama user beserta passwordnya. Setelah terhubung, kita lanjut ke soal nomor 1, yaitu insert data pada setiap tabel yang telah Anda buat. A. Single insert dengan 2 data. Jadi di sini kita buat single insertnya satu persatu. Kita ketik insert into penjual 066963 dengan data ID penjual 1, nama penjual Darmi, nama penjual Pasuruan, nomor telepon 987654321. Setelah data pertama sudah dibuat, selanjutnya kita buat data yang kedua, yaitu dengan mengetik perintah insert into penjual 0693 dengan data ID penjual 2, nama penjual Wijaya, alamat penjual Mojokerto, nomor telepon 876543219. Setelah data single insert sudah dibuat semuanya, kita lanjut ke soal yang ke B, yaitu multiple insert dengan 3 data. Jadi di sini kita buat multiple insert 3 data, yaitu kita ketik insert all, kemudian kita ketik into penjual 0693 dengan data ID penjual 3, nama penjual Nato, alamat penjual Ngawi, nomor teleponnya 765432198. Setelah data yang ketiga sudah dibuat, selanjutnya kita buat data yang keempat, yaitu into penjual 0693 dengan ID penjual 4, nama penjual Karni, alamat penjual Gresik, nomor telepon 654321987. Setelah data yang keempat sudah dibuat, selanjutnya kita buat data yang kelima, yaitu into penjual 0693 dengan ID penjual 5, nama penjual Darmono, alamat penjual Sidoarjo, dan nomor teleponnya 543219876. Setelah data multiple insertnya sudah dibuat semuanya, selanjutnya kita menampilkan data dari tabel penjual. Sebelum kita menampilkannya, kita ketik perintah set len sys 300. Jadi di sini fungsinya untuk mengatur agar tabelnya beserta datanya menjadi rapi. Berikut adalah tampilan dari data penjual yang sudah dibuat. Jadi totalnya ada 15 data yang sudah dibuat di dalam tabel penjual 0963. Selanjutnya yang soal yang ke C, yaitu terapkan insert dengan sequence yang telah Anda buat di modul 1. Jadi di sini kita ketik insert into penjual 0963 values ID penjual next file, nama penjual Dedi dengan alamat Surabaya, dan nomor teleponnya 081234567789. Setelah data insert sequence-nya sudah dibuat, selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu update 5 data pada tabel yang berbeda. A. Semua data pada suatu kolom pada tabel. B.
menerapkan where clause, C. menerapkan like, D. menerapkan and, or, dan not minimal 2 operator pada satu baris query. Nah, jadi di sini pada update data penjual 0693, kita harus mengupdate-nya satu persatu terlebih dahulu. Tidak bisa langsung. Jadi kita buat data yang pertama, update penjual 0693, set nama penjual, dan where ID penjual, reg 1211. Setelah data pertama sudah dibuat, kita buat data yang kedua, yaitu update penjual, set nama penjual, Vira, where ID penjual, reg 1212. Setelah data yang kedua sudah dibuat, selanjutnya kita buat data yang ketiga, yaitu update penjual 0693, set nama penjual, Rio, where ID penjual, like 1213. Setelah data yang ketiga sudah dibuat, selanjutnya kita buat data yang keempat, yaitu update penjual 0693, set nama penjual, Jainal, where ID penjual, like 1214. Setelah data yang keempat sudah dibuat, selanjutnya kita buat data yang kelima, yaitu update penjual 0693, set nama penjual dengan nama Juminten, where ID penjual, like 1215. Setelah semuanya data sudah diupdate, selanjutnya kita tampilkan dengan mengetik perintah select all from penjual 0963. Nah, jadi di sini ya terdapat data yang sudah diupdate, yaitu ada Fardan, Vira, Rio, Jainal, dan Juminten. Total ada 16 data. Selanjutnya ke soal nomor 3, yaitu delete minimal 3 data pada salah satu tabel dengan menerapkan satu klausa dan 2 operator pada satu baris query yang berbeda pada setiap data. Nah, jadi di sini kita menghapus data, yaitu kita mengetik perintah delete from penjual 0993, where ID penjual kurang dari 5, or alamat penjual Sidoarjo. Nah, di sini saya sudah menghapus data 4. Berikut adalah tampilan data yang sudah dihapus. Nah, jadi di sini ada nama Darmono saja yang ditampilkan karena pada ID penjual 1 sampai 4 sudah dihapus. Kemudian lanjut ke soal nomor 4, yaitu aturlah transaksi dengan menerapkan save point, commit, dan rollback. Jadi di sini saya menerapkan commit terlebih dahulu. Jadi commit itu berfungsi untuk menetapkan data menjadi permanen. Nah, di sini saya sudah buat commit-nya. Kemudian kita lanjut ke save point. Jadi save point di sini saya buat 2, tetapi yang saya gunakan hanya 1. Save point berfungsi untuk menyimpan langkah-langkah data yang terdapat di dalam SQL tersebut. Jadi di sini adalah tampilan data yang sudah di-commit dan di-save point. Kemudian rollback. Rollback di sini fungsinya untuk mengembalikan data ke keadaan pada saat save point. Nah, jadi di sini kita ketik perintah rollback 2.1. Berikut adalah tampilannya. Kemudian
Kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu terapkan select dengan menerapkan order by dan group by. Nah, saya di sini menerapkan order by-nya terlebih dahulu. Kita ketik perintah select all from penjual 0693 order by ID penjual ascending. Nah, jadi di sini order by itu untuk mengurutkan sebuah data yang dimulai dari terkecil hingga terbesar. Nah, jadi di sini ada ID penjualnya ada Mono. ID penjualnya 5 dengan nama penjual Mono. Kemudian data yang paling besar yaitu ID penjualnya 11115 dengan nama penjualnya Dono. Kemudian untuk order by yang kedua yaitu select all from penjual 0693 order by ID penjual descending. Jadi descending di sini adalah mengurutkan data dari yang terbesar hingga ke terkecil. Jadi di sini yang paling terbesar yaitu ID penjualnya 11115 yang dimiliki oleh Dono. Kemudian data yang paling terkecil yaitu ID penjual 5 yang dimiliki oleh Darmono. Kemudian setelah order by selesai, kita lanjut ke group by. Nah, jadi di sini group by berfungsinya untuk mengurutkan suatu data. Maaf. Jadi group by di sini berfungsinya untuk menggabungkan data dengan kolom yang sudah ditentukan. Nah, jadi di sini kita ketik select alamat penjual from penjual 0963 group by alamat penjual. Nah, jadi di sini adalah tampilan data dari kolom yang sudah ada yaitu Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Pasuruan, Sememi, dan Lamongan. Jadi di sini hanya menampilkan alamat penjualnya saja dengan totalnya 7 data. Kemudian yang kedua yaitu select nama penjual from penjual 0963 group by nama penjual. Jadi di sini pengelompokan data dari kolom untuk menampilkan nama penjualnya saja. Jadi di sini ada nama Dedi, Juminten, Riko, Hatanto, Sari, Dono, Darmono, Tina, Ira, Jainal, Fardan, dan Rio. Totalnya ada 12 data nama penjual. Sekian dari saya, terima kasih.